Halo Sobat Bumi, kembali lagi di acara podcast Duduk Bareng. Dan kali ini saya Pilih Bumi sedang ada di acara IMS Indonesia International Motor Show tahun 2024. Kali ini acara Duduk Bareng ini akan ditemani oleh Napak Bumi, Mas Ebi. Mas Ebi, boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Mas Ebi siapa dan role seperti apa sih di Napak Bumi itu? Pasti teman-teman di penonton-penonton juga penasaran nih Mas Ebi itu tuh apa saja sih produk yang telah dikeluarkan dan segala macamnya, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Oke, wah thank you banget dari teman-teman saya Pilih Bumi telah diundang. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Febriansah, bisa dipanggil Ebi. Saya adalah founder dari Napak Bumi. Napak Bumi itu adalah salah satu alas kaki daur ulang yang terbuat dari ban mobil, alas kakinya, dan limbah fashion untuk uppernya. Jadi kita konsen ke tentang isu lingkungan sebenarnya, terutama tentang fast fashion sih. Anyway, kayak gitu. Ya karena kan fast fashion juga sedang sedang marak-maraknya ya. Yes, betul banget soalnya. Soalnya kan karena fast fashion juga lagi menyumbang emisi gas karbon sebanyak 30% untuk perubahan iklim ya. Makanya kita konsen di isu lingkungan, terutama fast fashion. Oke, nah itu dari penjelasan Mas Ebi. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan yang lebih serius kali ya. Boleh dong. Nah, Mas Ebi, boleh tahu dong apa saja sih kira-kira produk yang sudah dihasilkan selain sepatu-sepatu? Mungkin ada lagi nggak selain sepatu-sepatu ini kayak bag atau mungkin tas gitu-gitu? Ada nggak sih Mas Ebi? Oke, untuk sementara ini karena kita mau konsennya kita konsen di sepatu dulu sebenarnya. Nggak menutup kemungkinan kita untuk bisa merubah bentuk dari mungkin limbah fashion atau ban berubah jadi kayak tote bag atau tas atau apapun itu. Tapi sekarang Napak Bumi lagi konsen di sepatu. Kita pengen mendalami tentang alas kaki karena menurutku alas kaki itu relate dengan kisahku sebenarnya. Gimana tuh? Jadi Mas Ebi? kalau kebetulan aku adalah seorang pejalan, jadi aku selama 10 tahun itu solo traveling. Oh ya? Keliling Indonesia dan beberapa Indonesia luar. Akhirnya menurutku alas kaki adalah selalu menemani saya pribadi sebenarnya. Akhirnya konsen di sepatu ini agar siap-siap traveling itu bisa meninggalkan jejak baik dari apa yang saya pergi ke suatu tempat terus meninggalkan apa yang baik untuk di lingkungan itu sebenarnya. Makanya kita lagi konsen di sepatu itu. Oh, jadi baru konsennya di sepatu aja nih ya baru-baru ini ya. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, awal mulanya gimana sih Napak Bumi ini? Apa yang membuat Anda mengidekan membuat si sepatu Napak Bumi ini? Ide pertama itu kayak gimana sih? Kok bisa sih gue pengen buat Napak Bumi gitu. Kenapa sih ada ide-ide seperti itu tuh, dari mana awal mulanya? Sebenarnya ini ide liar sih ya. Kebetulan saya tadi balik lagi, saya seorang pejalan. Sebenarnya ini adalah salah satu keresahan seorang pejalan lah ya. Ya mungkin teman-teman juga sering jalan-jalan dan sering ngelihat sampah di mana-mana. Itu yang menjadi tidak mengenakan mata jadinya, merusak pemandangan dan segala macam. Akhirnya dari keresahan itu saya membuka sekolah di beberapa tempat. Setiap saya traveling itu saya buka sekolah yang dimana setiap sekolah itu saya mengajarkan tentang isu lingkungan. 70% tentang isu lingkungan, 20% tentang bahasa Inggris, dan sisanya tentang toleransi dan cinta dan budaya lah intinya. Akhirnya dari 70% lingkungan itu, saya pengen dari hasil saya sering mengajar tentang lingkungan, ada satu produk yang bisa menghasilkan satu perekonomian untuk teman-teman yang saya ajarkan. Nah, jadi sorry Mas, mau nanya dong, itu sekolahnya tuh sekolah apa? Maksudnya kayak sekolah SMA Mas datang, apa gimana tuh maksudnya sekolahnya tuh? Sekolah ini sebenarnya sekolah non formal sih ya, jadi kayak sekolah-sekolah alam. Sekolah alam yang anak-anak di situ tidak sekolah atau mungkin di daerah tersebut akses sekolahnya jauh, terus mungkin keputus sekolah karena perekonomian. Akhirnya saya buka sekolah itu. Jadi bukan sekolah formal. Bukan sekolah formal gitu ya. Jadi mungkin ada Mas Ebi ngelihat banyak warga-warga yang membutuhkan lapangan kerja segala macam. Akhirnya Mas Ebi mengundang untuk datang ke sekolah untuk belajar membuat sepatu ini gitu ya. Kalau untuk sekolah itu belum kesini, tapi lebih mengajar tentang isu lingkungannya. Mengajar isu lingkungan Itulah aja ya. Itulah ide awal kenapa bikin ini. Jadi bikin ini adalah untuk bikin perekonomiannya si teman-teman yang aku ajarkan lewat ini. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk isu lingkungan. Kalau saya tidak peduli dengan ekonominya mereka, kayak nggak adil aja seperti itu sebenarnya. Ya menarik banget nih. Nah, mungkin lanjut kali ya. Boleh dijelasin nggak sih perkembangan Napak Bumi hingga saat ini tuh gimana perkembangan Napak Buminya? Mungkin Napak Bumi udah banyak orang-orang ketahui di Instagram atau gimana tuh Mas? Perkembangan saat ini tuh orang-orang udah pada mengetahui belum? Untuk sekarang knowledge-nya udah mulai lumayan lah ya, karena emang kita sekarang ini
lebih ngajar ke pengetahuan dulu apa sih spesialnya dari sepatu napak bumi ini. Iya. Mungkin ada ya banyak yang DM juga, ada yang nge-follow Instagram napak bumi juga, karena saya pengen teman-teman di luar sana tuh tahu knowledge-nya napak bumi dulu ini. Sepatunya apa sih? Karena kalau sepatu banyak banget ya. Jadi si napak bumi ini punya 3 value sebenarnya. Baik. Yang pertama kita ngeliat tentang isu budaya, konsen di budaya, lingkungan, sama sosial. Jadi itu 3 ini yang melekat sama napak bumi. Mas Ebi, gue penasaran banget nih sama packaging dari si napak bumi ini. Nah, boleh jelasin nggak dari depan dulu nih apa sih packagingnya? Oke, untuk packaging jadi napak bumi dari mulai produksi sampai sampai after produksi tidak mau meninggalkan sampah terlalu banyak. Jadi mulai dari boxnya itu kita pakai bambu. Karena kenapa pakai bambu? Biar bisa dipakai lagi. Kayak misalnya bisa pakai buat make up atau tempat lainnya, atau bisa buat hampers dan segala macam. Jadi kita tidak menggunakan kardus yang sekali pakai. Jadi menggunakan si box ini untuk packagingnya. Paham. Terus jadi masih bisa dipakai-pakai lah ya. Betul banget. Kalau sepatu-sepatu pada umumnya kan ya udah dibuang, kalau enggak ya jadi pajangan aja gitu. Iya. Jadi kita pakai box bambu ini karena tadi menyangkut dengan budaya tadi. Terus untuk si packaging keduanya adalah si tasnya itu kita menggunakan si tote bag ini nih. Kita kerjasama sama salah satu komunitas yaitu Stufo. Jadi ini tuh tasnya dari banner, sisa-sisaan banner. Oh gitu ya. Penasaran. Oke. Jadi udah beli ini. Juga ikut dapat ini juga. Ya. Wah. Jadi ya lagi-lagi kalian beli produk kita ini sudah bisa membantu tentang limbah sih ya sebenarnya ya, untuk meminimalisir limbah itu. Jadi dapat ini, dapat sama ini. Ini dari sisa banner. Dari sisa banner semua ya? Iya. Oh iya, baik. Bagus sih ini packagingnya sih Mas. Kayak terus gitu. juga bahan-bahannya juga menarik banget nih karena dari limbah-limbah juga ya. Ini ya? Iya, jadi ini juga selain kan bisa dipakai buat laptop atau bisa buat ke kampus dan gede segala juga macam. soalnya kan ya. Jadi bisa dipakai buat traveling juga, Nah, bisa bisa dipakai buat banget tuh. ngampus Dan mungkin ya buat waterproof teman-teman anak muda di sana ya. Waterproof lagi ya. Iya kan? Keren banget. Itu dari budayanya, dan value tadi. Terus dari sosialnya ada 2. Kita mau gimana caranya ini anak-anak muda desa ini dia tidak usah keluar ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Karena aku pengen bangun anak-anak muda desa ini ngembangin desanya. Karena aku untuk bayar sepatu ini tuh bisa 2-3 kali lipat. Oh gitu. Jadi gimana caranya anak-anak muda ini tidak usah keluar ke Jakarta atau kota-kota lainnya. Ya udah kita bangun bareng-bareng desa lewat sepatu ini kayak gitu. Jadi sepatu ini Mas Ebi tuh berarti punya desa yang dimana untuk mengembangkan sepatu-sepatu ini. Oh, desanya di mana tuh Mas kalau boleh tahu? Itu kita biasanya di Bogor. Oh, di Bogor. Itu di kaki Gunung Salak. Namanya desanya Desa Cipadu. Itu sentra sepatu di Bogor. Iya. Udah berapa anggota tuh Mas yang untuk kerjain sepatu ini tuh udah berapa orang tuh karyawan ya apa sebutannya ya? Kalau kita lebih ke partnership ya. Kalau karyawan jadi antara bos sama ini kayak gitu. Jadi kita lebih kayak partner sih sebenarnya. Dulu karena ini aku baru pindah ke Jakarta, akhirnya dan nyari-nyari di Bogor itu dulu awalnya itu 1 pengrajin. Dan sekarang udah ada 5 lebih pengrajin. Nah, nextnya bakalan goalsnya adalah satu kampung ini anak muda kita garap semua nih untuk garap napak. Oh, berarti pengrajinnya tuh baru 5 sekarang? Iya. Udah tua-tua apa? Sementara masih ini muda-muda? Relatif ya, umur range 30 sampai umur 40-45 lah. Lumayan juga sih, udah lumayan sepuh ya. Jadi berarti nextnya mungkin Mas Ebi akan mengundang banyak anak-anak muda buat untuk jadi pengrajin si sepatu napak bumi ini ya? Enggak jadi pengrajin juga, mungkin dia bisa ngelola tentang digital marketingnya, sosmednya atau segala macam. Iya, itu kayaknya dibutuhin banget ya untuk di zaman sekarang, karena di zaman sekarang itu kayaknya sosmed itu sangat penting. Iya, setuju. Oke, tadi kita tuh baru bahas 3 value aja nih. Yang pertama itu tentang budaya, yang kedua tentang sosial, dan yang ketiga ada satu lagi nih tentang lingkungan. Nah, Mas Ebi, kalau boleh tahu nih, ini tuh dapetnya dari mana aja sih? Limbah bannya, limbah ininya, segala macamnya itu dari mana sih Mas Ebi? Untuk source materialnya, kita tidak menggunakan material baru ya, raw material. Jadi kita jadi pakai material yang udah usang atau udah lama kita pakai. Terus ini source-nya dari 70% itu dari Dropbox. Jadi kita ada Dropbox di kerjasama sama coffee shop. Iya. Yang dimana kan kita sama-sama tahu nih coffee shop ini lagi marak banget nih. Anak-anak muda datang ke coffee shop terus dengan bergaya dan berstyle. Nah, aku pengen menyadarkan dari sisi lingkungannya, kalau bergaya juga harus ada dampak lingkungannya. Jadi kita naruh Dropbox di coffee shop dengan ada tulisan
kalian bisa naruh limbah kalian ke situ dan ada produk ininya. Terutama limbah fashion yang ditaruh ya? Iya, limbah fashion kayak denim segala macam, kalian bisa nyumbang ke situ. Tapi ada showcase ininya, karena kalau orang cuma nyumbang aja tanpa harus ada ininya, jadi pikirnya tuh udah kayak buat sumbangan kebencanaan ya. Ada yang dijual lah, atau kayak gitu. Ya takutnya kayak gitu. Ini kita upcycle lagi nih, yang dari tidak tidak berekonomi, kita angkat lagi ekonominya. Itu dari coffee shop. Terus yang 30% itu kita dari Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung, kenapa harus Sungai Ciliwung tuh, Mas? Apa ya? Karena menurutku sungai-sungai kita sudah tercemar ya, dimanapun. Di Indonesia terutama, itu semua sungai tercemar. Tapi ini bukan ranahku untuk bicara kalau sungai. Sungai Ciliwung tuh maksudnya apa yang didapat dari Sungai Ciliwung? Jadi Sungai Ciliwung itu kalau kalian nyari apa pun tuh ada sebenarnya, mulai dari kasur, lemari, saat banjir tuh ya, itu ada semua, termasuk ban, kain dan segala macam. Dari akhirnya dari Sungai Ciliwung itu kita bisa dapat kayak sampah plastik, sampah makanan. Karena kan di Bogor kan ada yang maksudnya limbah plastik ada, limbah makanan juga ada. Nah, ada juga limbah kain yang tersangkut-sangkut di pohon tuh banyak banget. Limbah kain. Nah, itu yang kita ambil dan kita treatment. Oh gitu. Itu dijadikan material lagi untuk si produknya Napak Bumi. Mas Ebi kerja sama siapa tuh kalau misalkan sama Sungai Ciliwung gitu tuh? Kalau kan pasti Mas Ebi kerja sama juga kan sama orang. Nggak mungkin Mas Ebi datang sendiri. Kayaknya gabut banget gitu ya kalau sendirian ke sana. Nah, Mas Ebi tuh kerja sama siapa tuh kalau boleh tahu? Jadi kalau di Ciliwung itu kita kerja sama Komunitas Peduli Ciliwung, KPC. Jadi ada salah satu kebetulan rekan juga. Itu adalah aktivis lingkungan yang bisa disebut biasanya kayak river defender lah, penjaga Ciliwung itu adalah Pak Deparno. Itu ketika jadi setiap dia melakukan clean up di seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu Napak Bumi ikut serta untuk clean up dan hasil limbah kayaknya kita kumpulkan. Karena agar tidak cuman pindah ke TPA aja, tapi kita ubah bentuk lagi gitu loh. Baik. Nah, kalau misalkan bannya sendiri, nah Mas Ebi dapetnya dari mana tuh? Oke, ban bisa dari Sungai Ciliwung juga bisa. Ada aja kan di Sungai Ciliwung ya? Sungai Ciliwung itu kita bisa nyari bahan tuh gampang banget di Sungai Ciliwung. Sebenarnya dari sampah kita kaya banget kan. Nah, tapi tergantung kitanya mau bikin apa nih sampah ini. Mau jadi berguna lagi atau enggak gitu kan. Iya. Terus dari Ciliwung ada. Terus dari yang di pinggir-pinggir jalan tuh. Iya. Itu juga di pinggir jalannya tuh di mana? Ya, tapi yang nggak punya pemiliknya ya, maksudnya yang benar-benar terdampar di pinggir itu kita ambil. Kadang kita kerjasama sama beberapa bengkel sih sebenarnya. Kalau bengkel rumahan ya. Ban-ban yang udah nggak kepake daripada nganggur, udah sini buat. Iya, tapi gitu. itu duit lagi. Kalau untuk yang bengkel kita ngasih lagi, karena pengen bisnis ini tuh pengen bukannya adil ya, tapi setara ya antara pembisnis sama yang dibaliknya Napak Bumi itu juga harus bisa dapat ekonominya yang sama kayak gitu. Terutama tadi kayak kita bayar si produksi ini kan 2 kali lipat, karena kan untuk motong bannya kan agak susah banget nih, butuh effort banget sebenarnya. Makanya kita bayar lebih. Jadi potong ban ya, potong ban juga walaupun nanti harga kita jual mahal, karena banyak di belakang Napak Bumi orang-orang yang membantu itu, mulai dari sampahnya, aktivis-aktivis lingkungan yang mungkin kita bisa kasih achievement atau apa seperti itu. Jadi kenapa tadi harganya mahal itu ya, Napak Bumi itu banyak orang-orang di balik Napak Bumi itu yang kita jaga itu sebenarnya. Oke. Nah, Mas Ebi, mungkin pertanyaan selanjutnya, gimana sih Napak Bumi tetap menjaga lingkungan selama proses produksi? Karena kan yang kita ketahui ini selama proses produksi ada limbah-limbah atau sampah-sampah yang kotor. Nah, itu gimana tuh cara menanganinya agar lingkungan sekitar kita tuh tetap bersih di dalam memproduksi si sepatu Napak Bumi ini? Oke, kita tuh tidak luput dari yang namanya sampah lah ya. Iya, pasti. Intinya, setiap hasil produksi ini pasti menghasilkan sampah sebenarnya. Tapi karena sementara ini, apalagi ban itu pasti ada sisa potongannya. Akhirnya kita kumpulkan ban itu, yang dimana kalau suatu saat Napak Bumi punya satu mesin besar, itu kita olah lagi untuk menjadi si outsole ini. Jadi sementara ini sisa-sisa ban yang kita potong itu kita kumpulkan. Yang nanti kalau Napak Bumi udah punya mesin, ya kita bakal olah lagi untuk jadi alas kaki. Terus kalau misalkan dari limbah si jeansnya ini atau limbah denimnya ini, kan kita potong-potong nih, otomatis masih ada limbahnya. Itu kadang kita sambung-sambung jadi satu lembar lagi, dan kita bikin sepatu lagi. Tapi kalau ada sisa lagi, kita bikin jadi kayak souvenir. Pokoknya gimana caranya kita meminimalisir limbah itu, yang darinya mungkin 100%, ya mungkin
95% kita bisa Iya. bisa kita jaga kayak gitu-gitu. 5% Berarti mungkin limbahnya limbah yang udah dihasilkan bisa diolah lagi iya, gitu ya? betul banget. Oh, menarik banget nih contoh sepatunya nih. Nah, berarti ini dari ban, Yes. bannya tuh ban motor, ban mobil, truk kah? Ini mostly kita pakai ban mobil untuk yang dewasa. Jadi setiap outsole-nya Napak Bumi itu beda-beda pasti. Oh gitu ya? Lihat deh. Ah, Ini sama ini beda nggak? oh iya, iya bener masih beda nih. Jadi ya kita tergantung dapat limbah bannya seperti apa. Kalau kembangnya kayak gini ya otomatis kayak gini semua. Memang kalau jadi beda-beda. Dan setiap produksi Napak Bumi itu tidak bisa sama. Misalnya kita produksi 10 pasang sepatu. Iya. Itu tidak bisa sama 10-10-nya. Pasti Jadi beda-beda semua ya? Iya, bisa dibilang Karena bahan-bahannya juga nggak semuanya sama gitu ya. Jadi bisa dibilang limited edition lah ya kayak gitu. Nah, Mas, ngomongin soal sepatu nih. Nah, sepatu yang paling berkesan menurut Mas tuh pembuatannya yang mana sih, Mas? Ada sih satu sepatu yang itu dari tahun 2020. Itu sampai sekarang itu nggak pernah aku cuci. Jadi Oh, iya? setiap aku main di laut, nyebur di laut, nyebur di sungai, main di gunung, itu selalu dipakai. Oh gitu? Dan itu nggak rusak. Mungkin rusak sedikit karena kan atasnya dari denim ya. Iya, Mungkin iya, agak iya. sedikit pudar aja warnanya. Cuman kalau untuk ininya aman banget. Oh, aman banget tuh ya? Karena ini kan dari ban luar, ini sama ban dalamnya. Iya, 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 iya. Kayak gitu. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih, ini tuh tahan berapa lama, Mas, untuk sepatu ini? Kayak mungkin kan banyak banget nih sekarang sepatu-sepatu kita sebutlah sepatu A, banyak yang sol-solnya tuh udah mulai lepas, gak sekuat mungkin, gak terlalu kuat lah. Nah, ini tuh kira-kira berapa lama nih sepatu ini bertahan? Kemungkinan menurut Mas Ebi sendiri sebagai founder dari Napak Bumi? Aku bisa sampai 4-5 tahun dengan pemakaian yang kotor ya. Iya. Maksudnya kotornya itu jorok ya, tadi aku bilang mau main di gunung, mau main di sungai, diceburin kena basah is oke kayak gitu. Tapi Napak Bumi sebenarnya juga bertanggung jawab. Misalkan teman-teman punya produk Napak Bumi, terus itu udah rusak dan mungkin soalnya udah kebuka, itu kita bisa tanggung jawab. Tapi itu minimal setahun. Maksimal Ada setahun, garansinya selama iya. 1 tahun. Jadi gitu kita harus ya? tetap bertanggung jawab. Dan kalau misalkan itu juga udah nggak bisa dipakai, bisa disumbangkan lagi, itu kita repair. Lalu kita kasihkan ke teman-teman yang membutuhkan di luar sana sebenarnya. Jadi nggak ada yang kebuang. Menarik banget gile menarik banget sih ini. Karena sepatu-sepatu kayak gini tuh apa ya, bisa dibilang ada ceritanya sendiri-sendiri Yes, gitu ya. betul banget. Karena Betul ini kan buatan handmade ya, betul ya? Iya, Semuanya handmade, semuanya handmade. Gak ada ini ya. Nggak ada yang belum mesin. Keren banget sih. Nah gitu guys. Jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin gimana sih, apa yang diharapkan oleh Napak Bumi melalui penerapan 3R. 3R itu reduce, reuse, dan recycle. Nah kira-kira apa sih yang diharapkan dengan Mas membuat sepatu-sepatu ini ke depannya? Oke, kedepannya yaitu mungkin kita Dengan melakukan 3R itu, reduce, reuse, dan recycle. pengen ya apa ya, anak muda itu terutama di fashion ya dia harus bisa ngerti bahan produk-produk daur ulang itu seperti apa, terus treatmentnya seperti apa, susahnya seperti apa, terus juga untuk berharap teman-teman muda ini juga bisa mengurangi egonya untuk tidak membeli sesuatu barang yang berdampak pada lingkungan sih. Karena kan untuk produk baru kan itu menggunakan bahan baru juga ya. Sedangkan bahan baru juga sekarang isu fast fashion juga lagi maraknya. Jadi harus tahu nih barang tersebut itu kalau kita mengikuti ego daya beli kita, terus sekian banyak kita beli-beli, akhirnya menumpuk di lemari, itu kan jadi sampah, itu kan sayang banget. Iya, sayang banget. Nah itu pengen berharap untuk teman-teman di luar sana juga peduli atas apa yang kita pakai dan atas apa yang kita beli sebenarnya. Iya. Untuk fashion ya sebenarnya kayak gitu. Oke, Mas Ebi mau nanya dong sekali lagi tentang sepatu. Ini tuh sepatunya emang khusus orang dewasa atau anak kecil juga ada diproduksi oleh Mas Ebi dari Napak Bumi atau gimana nih? Apa khusus orang dewasa aja nih saat ini? Oh, untuk sepatu sendiri? Untuk saat ini kita masih ke dewasa. Iya. Untuk unisex, untuk sepatu sketsnya kayak gini. Tapi kita sekarang lagi berubah, pengen nyoba untuk yang kayak ke slip on, lebih ke cewek-cewekan, dan untuk ke anak-anak juga kita lagi mulai mencoba sih. Jadi berarti saat ini masih banyak yang diproduksi untuk orang dewasa ya? Iya, mungkin betul ya? banget. Oh ya Mas Ebi, sebelumnya kan kayaknya pernah nih gue dengar tentang si Napak Bumi ini pernah collab sama, bukan collab ya, di sponsor ya Mas Ebi, si pemotor itu. Oh iya. Jadi sebenarnya gini,
Emang itu khusus sepatunya untuk khusus motoran atau gimana tuh Mas Ebi? Betul. Kebetulan karena dulu suka traveling, akhirnya ketemu teman-teman traveling. Iya. Akhirnya ada satu teman dari Norwegia. Itu adalah bisa bilang solo riding dengan motor gedenya dia. Itu aku bikinin edisi khusus. Wah. Jadi baru ada dua. Ini yang aku pakai sebenarnya. Oh. Jadi alias mata kaki itu edisinya lebih kayak soft aja. Ini aku kasih ke temanku yang pemotor itu agar untuk safety riding sebenarnya. Oh, untuk safety riding juga tuh. Kayak gitu. Jadi sambil dia riding tapi dia juga menggunakan barang-barang yang peduli lingkungan lagi tadi kayak gitu. Jadi dia nggak cuma pejalan tapi bisa membawa kampanye untuk perubahan ego untuk menggunakan produk daur ulang tadi. Wah, keren banget. Bisa juga untuk pemotor Iya, gitu betul. Ya. Nah, tapi kalau untuk pemotor sendiri untuk produksi sepatunya belum terlalu banyak kali ya? Apa gimana nih Mas Ebi untuk saat ini? Untuk pemotor sebenarnya belum terlalu banyak ya, karena juga peminatnya juga mungkin karena belum tahu kali ya. Mungkin kalau udah nextnya udah tahu, bisa kita bakal produksi untuk teman-teman yang suka riding sebenarnya. Nah, itu menarik juga tuh Mas. Kayak misalkan karena kan komunitas motor sekarang udah banyak banget. Apalagi dengan tema safety riding nih. Nah, itu tuh pasti banyak banget tuh Mas yang pengen sepatu-sepatu dari lokal kita punya untuk dipakai gitu. Untuk ajang-ajang fashion juga, karena kan naik motor juga kita ngeliat fashion juga betul, kan. Style juga kan dilihat juga kan. Wih, gile, motornya udah bagus, masa outfitnya nggak bagus juga. Apalagi dengan memakai produk-produk lokal dari Napak Bumi ini, ya kan? Gitu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mas Ebi, boleh dong kasih saran kepada teman-teman di luar sana yang mungkin pengen seperti Mas Ebi ini membuat Napak Bumi juga. Mungkin ada nggak saran-saran yang tips and trick gitu? Mungkin saya pengen menjaga lingkungan, aku pengen melakukan ini kayak Mas Ebi gitu. Kira-kira ada saran nggak? Sebenarnya kalian bisa lakukan atas dasar kalian sendiri sih ya. Mungkin ada seorang yang jadi role model, cuman jangan terlalu mengikuti pengen kayak si A atau B atau C kayak gitu. Jadi lakukanlah dari hati kalian. Misalkan kalian seorang pejalan, kalian harus tahu nih kalian jalan satu tempat itu dampaknya apa sih sebenarnya? Apakah cuma ngikutin ego untuk sosial media kalian atau cuman ego cuma sekedar foto-foto sebelaka? Tapi harus tahu nih daerah tersebut apa yang kita bisa tinggalkan jejak baiknya. Jadi lakukanlah dari hati kalian masing-masing sih sebenarnya, dan tinggalkan jejak baik seperti Napak Bumi ini sebenarnya. Oke, itu aja Pak podcast duduk bareng kali ini. Atala cabut. Saya Ebi. Bumi atau plastik? Saya pilih bumi.